Menteri Agraria menyebutkan bahwa sudah ada 100.000 hektar tanah yang nganggur diambil alih oleh negara. Pemerintah mengatakan wajib untuk mematok tanah masing-masing supaya tidak dicaplok orang lain. Semua tanah itu adalah milik negara. Dan pemerintah menanyakan, emang bah atau leluhurmu itu bisa buat tanah? Statement tersebut diketahui disampaikan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang sekaligus Kepala Badan Pertahanan Nasional yaitu Pak Nusron Wahid. Yang mana pada saat itu beliau mengaku diprotes pemilik hak tanah. Usai ada 100.000 hektar tanah terlantar alias nganggur diambil alih oleh negara. Nusron mengatakan pihaknya terus memprotes nih. Tanah-tanah yang tidak dimanfaatkan oleh pemegang hak tanah terlantar yang dititipkan itu tersebar di berbagai daerah. Nusron menuturkan semua yang sudah punya sertifikat wajib pasang patok diharapkan supaya tidak dicaplok orang lain. Beliau menambahkan pada dasarnya seluruh tanah di Indonesia itu adalah milik negara teman-teman. Sedangkan masyarakat hanya diberikan status kepemilikan atas tanah saja. Sehingga jika tidak digunakan bisa diambil alih oleh negara. Nusron juga menambahkan bahwa jika ada seseorang yang menanyakan, tapi ini tanah mbah saya, tanah leluhur saya. Jawabannya adalah emang mbah atau leluhurmu bisa membuat tanah? Ujar beliau pada acara Ikatan Surveyor Indonesia di Jakarta pada hari Rabu 6 Agustus lalu. Mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahpahaman ini sehingga menimbulkan keriuan dan kegaduhan. Yang benar adalah negaralah yang mengatur hubungan hukum antara rakyat sebagai pemilik tanah dengan tanahnya. Hubungan hukum antara rakyat sebagai pemilik tanah dengan tanahnya tersebutlah yang kemudian disebut dengan sertifikat. Karena itu sekali lagi kami mohon maaf atas simpang siurnya ini. Bukan berarti kalau kami menyatakan bahwa sesungguhnya negaralah yang memiliki tanah, bukan berarti rakyat sama sekali tidak memiliki tanah. Tidak benar. Yang benar adalah negaralah yang mengatur hubungan hukum antara rakyat sebagai pemilik tanah dengan tanah itu sendiri. Demikian penjelasan kami, moga-moga menjadi jelas, jernih, dan sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Kita perlu jujur mengakui ada jutaan hektar tanah dengan status HGB hak guna usaha dan HGB hak guna bangunan yang kondisinya terlantar, tidak produktif dan tidak memberikan manfaat secara optimal bagi masyarakat. Inilah yang menurut saya dapat kita daya gunakan untuk program-program strategis pemerintah yang berdampak kepada kesejahteraan rakyat, mulai dari reforma agraria, pertanian rakyat, ketahanan pangan, perumahan murah, hingga penyediaan lahan bagi kepentingan umum seperti sekolah rakyat, puskesmas, dan sebagainya. Jadi ini semata-mata menyasar lahan yang statusnya HGB dan HGB yang luasnya jutaan hektar, tapi dianggurkan, tidak dimanfaatkan, dan tidak produktif. Bukan menyasar tanah rakyat, sawah rakyat, pekarangan rakyat, atau tanah waris, apalagi yang sudah mempunyai status sertifikat hak milik maupun hak pakai. Yo guys, balik lagi bersama saya tentunya Uki Kevin. Nah, ini masuk lagi ke bikin polemik ya. Menteri ATR BPN berikan klarifikasi soal tanah milik negara ya. Sempat kemarin kan beliau itu bikin huru-hara ya, katanya emang tanah ini tanah mbahmu. Nah ini sekarang dia beri klarifikasi seperti biasa guys, minta maaf dan bla 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 ya. Ini nama juga negeri Konoha ya. Nah ini kita lihat nih ucapan dari si ini nih bapak tua ini. Nah ini kita lihat ya, dan ada beberapa komentar juga ya. Nah kita lihat beritanya guys. Pernyataan menteri soal tanah semua milik negara bikin heboh. Sekarang dia minta maaf, ini alasannya. Jadi menteri ATR Nusron Wahid mengklarifikasi bahwa dia nggak maksud rakyat kehilangan hak atas tanahnya. Ucapannya tentang tanah milik negara itu sebenarnya guyon soal lahan HGU dan HGB yang terlantar. Dia minta maaf karena menimbulkan persepsi yang keliru. Tanah dengan SHM waris itu tetap hak rakyat. Menurut kamu wajar nggak menteri pakai candaan kontroversial? Tulis di kolom komentar.
Menurut aku nggak, Kalian sudah baca nggak berita? lucu ya, itu karena bikin resah dan beritanya jadi berita hoax kan jadinya guys ya. Nah, harusnya dipidana sih orang lagi. Semua tanah itu milik senegara, rakyat cuma dikasih status hak milik. Waduh, berarti tanahnya miliknya dia juga sama dong, milik negara, bisa diambil gitu ya, rumahnya dia, semua aset-asetnya dia milik negara gitu ya. Nah ini kita lihat komentarnya guys. Kita artikel ini nih, pernyataan dari Menteri ATR Bapak Nusron yang mengatakan katanya semua tanah itu milik negara, rakyat cuma dikasih status hak milik. Sekarang kita balik pertanyaannya, sejak kapan negara itu punya tanah? Sejak kapan Pak? Kalaupun tanah di sini semuanya milik negara, apakah negara bayar pajak? Jangan cuma mau tanahnya doang, tapi pajaknya diserahkan kepada rakyat. Lagian para menteri Prabowo ini seneng banget bikin pernyataan-pernyataan yang bikin gaduh di tengah masyarakat. Yang lebih aneh lagi, ya, hasil evaluasi 10 bulan pemerintahan Prabowo, katanya menteri-menterinya berprestasi, kinerjanya baik. Apa model kayak gini Pak, kinerja baik dan berprestasi? Bapak Nusron, jangan ngaku-ngaku semua tanah ini milik negara, ya. Jangan mentang-mentang tanah rakyat nganggur 2 tahun mau dirampas oleh negara. Kalau mau usul-usulan, semuanya ini tanah yang ada di seluruh dunia ini milik yang maha kuasa, bukan milik negara atau siapapun. Mari kita dengar pernyataan dari Bapak Nusron ini nih. Ini tanahnya mbah-mbah saya, leluhur saya. Saya mau tanya, emang mbahmu, leluhurmu dulu bisa membuat tanah? Kan menetapkan tanah terlantar kan butuh waktu 587 hari, tidak serta-merta. Jadi tidak asal tetapkan tidak bisa. Jadi kalau sampai segini udah dikasih surat cinta apa, memang dia kemudian protes, berarti memang yang bersangkutan itu. Waduh, lihat, emang wajah begini wajah candaan guys, ini wajah serius loh ya. Jadi ya sepertinya dia dapat teguran, makanya dia bilang klarifikasi, terus bilangnya itu hanya candaan gitu ya. Wah, ini separah ya. Nggak punya niat untuk mendaya gunakan dan memanfaatkan tanahnya. Tapi perlu diketahui ya, tanah itu tidak ada yang memiliki. Yang memiliki tanah itu negara. Wasik. Orang itu hanya menguasai. Negara kemudian memberikan hak kepemilikan kepadanya. Jadi nggak ada istilah tanah kalau belum ada SHM-nya, itu dia memiliki, nggak ada. Oh, ini tanahnya mbah-mbah saya, leluhur saya. Saya mau tanya, emang mbahmu, leluhurmu dulu bisa membuat tanah? Nggak bisa membuat tanah. Memang negara bisa membuat tanah, ya. Hanya membuat tanah kan sang pencipta ya. Pahit akhirnya meminta maaf atas kegaduhan yang sudah terjadi atas pernyataan yang telah disampaikan kemarin yang mengandung bola liar, yang mengandung kontroversial hingga kegaduhan di masyarakat atau di netizen. Nah, dari pernyataan yang kemarin itu untuk milik rakyat butuh penjelasan yang enak, yang tidak sewenang-wenang, yang tidak sesuatu yang menimbulkan juga kok seolah-olah pemerintah ini kok ya seenaknya sendiri dengan penyampaian kementeriannya yang seperti itu. Nah, ini video lengkap dari Pak Nusron Wahid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada statement saya sebagai Menteri ATR BPN yang menimbulkan mispersepsi sehingga menimbulkan pemahaman yang liar di kalangan masyarakat, terutama di netizen. Karena itu dalam kesempatan yang baik ini kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahpahaman ini sehingga menimbulkan keriuhan dan kegaduhan. Yang benar adalah negaralah yang mengatur hubungan hukum antara rakyat sebagai pemilik tanah dengan tanahnya. Hubungan hukum antara rakyat sebagai pemilik tanah dengan tanahnya tersebutlah yang kemudian disebut dengan sertifikat. Karena itu sekali lagi kami mohon maaf atas simpang siurnya ini. Bukan berarti kalau kami menyatakan bahwa sesungguhnya negaralah yang memiliki tanah, bukan berarti rakyat sama sekali tidak memiliki tanah. Tidak benar. Yang benar adalah negaralah yang mengatur hubungan hukum antara rakyat sebagai pemilik tanah
dengan tanah itu sendiri. Demikian penjelasan kami, moga-moga menjadi jelas, jernih, dan sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau penjelasannya begini kan enak didengarkan, dan tentunya kita juga lebih bisa memahami maksud dan tujuan yang ingin dimaksud dari pernyataan Pak Nusron kemarin. Jadi kita juga tidak berspekulasi, kita juga tidak berpikiran negatif terhadap pemerintah. Nah, seperti biasa ya, melakukan hal sesuatu kemudian yang bikin gaduh, terus kemudian ya klarifikasi, minta maaf, bla 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 gitu guys. Itu udah basi banget sih menurut aku ya. Nah, menurut pendapat kalian gimana nih terkait info ini guys? Mungkin kalian bisa tulis di kolom komentar. Orang seperti ini baiknya digimanain ya, bikin geram kita semua ya, bikin apa ya, bikin kita nggak tenang gitu, was-was gitu guys ya. Setelah kemarin rekening diblokir, terus nanti ada e-wallet juga rencana mau diblokir juga gitu. Terus ya sekarang musik aja kan royalti gitu, dan sekarang tanah juga mau dijarah. Ya ampun, ini kayak balik lagi zaman-zaman dahulu ya, kayak maaf ya, kayak zaman-zaman PKI gitu lah guys. Cuma ini lebih halus gitu, lebih halus ya, dilakukannya dengan lebih halus. Kalau dulu kan secara paksa dengan perang apa segala macam, tapi sekarang itu lebih halus gitu guys ya. Nah, menurut pendapat kalian gimana? Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir, dan kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Sehat selalu buat kalian. See you guys.